Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Azhara Nurrahman dari kelas 12 MIPA 1, perwakilan dari kelompok 2. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang kehidupan di masa Orde Baru. Latar belakang. Meski telah merdeka, Indonesia pada tahun 1950 hingga 1960-an berada dalam kondisi yang relatif tidak stabil. Keputusan Soekarno untuk mengganti sistem parlemen dengan demokrasi terpimpin memperparah kondisi ini dengan memperuncing persaingan antara angkatan bersenjata dengan Partai Komunis Indonesia yang kala itu berniat untuk mempersenjatai diri. Sebelum sempat terlaksana, peristiwa gerakan 30 September terjadi dan mengakibatkan diberangusnya Partai Komunis Indonesia dari Indonesia. Sejak saat itu, kekuasaan Soekarno mulai perlahan melemah. Kelahiran Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Super Semar. Orde Baru lahir dari diterbitkannya Surat Perintah 11 Maret pada tahun 1966 yang kemudian menjadi dasar legalitasnya. 4 Orde Baru bertujuan meletakkan kembali tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa, dan negara pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kelahiran Super Semar terjadi dalam serangkaian peristiwa pada tanggal 11 Maret 1966. Saat itu, sidang Kabinet Dwi Kora yang disempurnakan yang dipimpin oleh Presiden Soekarno sedang berlangsung. Di tengah acara, ajudan Presiden melaporkan bahwa di sekitar istana terdapat pasukan yang tidak dikenal. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Presiden Soekarno menyerahkan pimpinan sidang kepada Wakil Perdana Menteri II, Dr. Johannes Leemena, dan berangkat menuju Istana Bogor, didampingi oleh Waperdam I, Dr. Subandrio, dan Waperdam II, Khoirul Saleh. Di tempat lain, 3 orang perwira tinggi yaitu Mayor Jenderal Basuki Rahmat, Brigadir Jenderal Muhammad Yusuf, dan Brigadir Jenderal Amir Mahmud bertemu dengan Letnan Jenderal Soeharto untuk meminta izin menghadap Presiden. Mereka memohon agar Presiden Soekarno mengambil tindakan untuk mengatasi keadaan ini. Menanggapi permohonan ini, Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah yang ditujukan kepada Letnan Jenderal Soeharto selaku Menteri Panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan dalam rangka menjamin keamanan dan stabilitas pemerintahan demi keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia. Nama saya Intan Fauzia dari kelas 12 MIPA 1 absen 20. Pemberangusan Partai Komunis Indonesia pada tanggal 12 Maret 1966, Letnan Jenderal Soeharto mengeluarkan surat keputusan yang berisi pembubaran dan larangan bagi PKI untuk beraktivitas dan hidup di wilayah Indonesia. Keputusan ini kemudian diperkuat dengan keputusan Presiden atau Mandataris MPRS nomor 1/3/1966 tanggal 12 Maret 1966. Soeharto memisahkan jabatan pimpinan DPR GR dengan jabatan eksekutif, sehingga pimpinan DPR GR tidak lagi diberi kedudukan sebagai menteri. Pada tanggal 20 Juni hingga 5 Juli 1955, diadakan sidang umum 4 MPRS dengan hasil sebagai berikut. Ketetapan MPRS nomor 9/MPRS/1966 tentang pengesahan dan pengukuhan Supermar. Ketetapan MPR nomor 10/MPRS/1966 mengatur kedudukan lembaga-lembaga negara tingkat pusat dan daerah. Ketetapan MPRS nomor 19/MPRS/1966 tentang peninjauan kembali TAP MPRS yang bertentangan dengan UUD 1945. Ketetapan MPRS nomor 20/MPRS/1966 tentang sumber tertib hukum RI dan tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Hasil di atas dari sidang umum 4 ini menjadi landasan awal tegaknya Orde Baru dan dinilai berhasil memenuhi 2 hari 3 tuntutan rakyat Tritura, yaitu pembubaran Partai Komunis Indonesia dan pembersihan kabinet dari unsur-unsur Partai PKI. Pembentukan Kabinet Ampera. Dalam rangka memenuhi tuntutan Tritura, Soeharto dengan ketetapan MPRS nomor 13/MPRS/1966 membentuk Kabinet Ampera. Tugas utama Kabinet Ampera adalah menciptakan stabilitas ekonomi dan stabilitas politik. Rancangan kerja kabinet ini adalah memperbaiki perkehidupan rakyat terutama di bidang sandang dan pangan, melaksanakan pemilihan umum dalam batas waktu seperti tercantum dalam ketetapan MPRS nomor 11/MPRS/1966 5 Juli 1968. Kabinet Ampera dipimpin oleh Presiden Soekarno, namun pelaksanaannya dilakukan oleh Presiden Kabinet yang dipimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Donang Eke Saputra dari kelas 12 MIPA 1 absen 12. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang PPT yang
yang telah dibuat oleh kelompok kami. Melemahnya pengaruh politik Soekarno. Kalangan militer khususnya yang mendapatkan pendidikan di negara barat keberatan dengan kebijakan pemerintah Soekarno yang dekat dengan Partai Komunis Indonesia dan mengalir bantuan dana dari Uni Soviet. Pada 22 Februari 1967, Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan pada Jenderal Soeharto. Pengumuman itu didasarkan atas ketetapan MPRS yang menyatakan apabila Presiden berhalangan, pemegang surat pemerintah 11 Maret 1966 berfungsi sebagai pemegang jabatan Presiden. Langkah-langkah Kabinet Ampera pada MPRS. Yang pertama, tinggi dan tidak efisiennya pengeluaran negara. Yang kedua, terlalu banyak dan tidak efisiennya eksplanasi kredit bank. Yang ketiga, terlalu banyak tunggakan hutang luar negeri. Yang keempat, penggunaan devisa bagi impor yang sering, kurangnya berorientasi pada kebutuhan prasarana. Yang kelima, debirokrasi memperlancar kegiatan perekonomian. Untuk melaksanakan langkah-langkah penyelamatan tersebut, maka pemerintah Orde Baru menempuh cara. Yang pertama, mengadakan operasi pajak. Yang kedua, melaksanakan sistem pemungutan pajak baru, baik bagi pendapatan perorangan maupun kekayaan dengan cara menghitung pajak sendiri dan menghitung pajak orang. Yang ketiga, menghemat pengeluaran pemerintah, pengeluaran konsumtif dan rutin, serta menghapuskan subsidi bagi perusahaan negara. Yang keempat, membatasi kredit bank dan menghapuskan kredit impor. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Kurniawan dari kelas 12 MIPA 1 Pembangunan Nasional. Setelah berhasil memulihkan kondisi politik bangsa Indonesia, langkah yang diambil oleh pemerintahan Orde Baru adalah melaksanakan pembangunan nasional. Apa itu pembangunan nasional? Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Pembangunan nasional yang diupayakan pemerintah waktu itu direalisasikan melalui pembangunan jangka pendek dan pembangunan jangka panjang. Pembangunan jangka pendek dirancang melalui pembangunan 5 tahun atau disebut pelita. Setiap pelita memiliki misi pembangunan dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pembangunan jangka panjang mencakup periode tahunan. Ini ada pembangunan masa jangka pendek yang atau disebut dengan pelita. Pelita 1 tanggal 1 April 1969 sampai 31 Maret 1974. Pelita 2 itu tanggal 1 April 1974 sampai 31 Maret 1979. Pelita 3 itu tanggal 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984. Pelita 4 itu tanggal 1 April 1984 sampai Pelita 4 pada tanggal 1 April 1984 sampai 31 Maret 1989. Pelita 5 itu tanggal 1 April 1989 sampai 31 Maret 1994. Pelita 6 itu tanggal 1 April 1994 sampai 31 Maret 1999. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, nama saya Azgan Nurul Hidayah. Saya dari kelas 12 MIPA 1. Saya dari kelompok 2. Yaitu di sini saya ingin mempresentasikan kekurangan masa Orde Baru. Yang pertama ada semaraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua ada pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah. Sebagian disebabkan karena kekayaan daerah, sebagian besar disedot ke pusat. Yang ketiga ada munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan terutama di Aceh dan Papua. Selanjutnya yaitu ada kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya. Nah, selanjutnya ada bertambahnya kesenjangan sosial atau perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin. Lalu ada pelanggaran HAM kepada masyarakat non-pribumi, terutama masyarakat Tionghoa. Yang terakhir ada kritik dibungkam dan oposisi diharamkan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya Neneng Marfuah.
saya akan mempresentasikan tentang konflik perpecahan pasca Orde Baru dan kelebihan Orde Baru. Konflik perpecahan Orde Baru itu, pada awal era reformasi konflik laten ini meledak menjadi terbuka antara lain dalam bentuk konflik Ambon dan konflik Madura, Dayak di Kalimantan. Sementara itu, gejolak di Papua yang dipicu oleh rasa diperlakukannya tidak adil dalam pembagian keuntungan pengelolaan sumber alamnya juga diperkuat oleh ketidaksukaan terhadap para transmigran. Kelebihan Orde Baru itu: 1. Perkembangan GDP atau kapita Indonesia yang ada pada tahun 1968 hanya $70 dan pada tahun 1996 telah mencapai lebih dari $1.565. Kedua itu sukses transmigrasi. Ketiga, minimumnya pengangguran. Keempat, sukses memerangi buta huruf. Kelima, sukses KB. Keenam, sukses gerakan orang tua asuh. Ketujuh, sukses keamanan dalam negeri. Kedelapan, investor asing mau menanamkan modal Indonesia. Kesembilan, sukses Replita, rencana pembangunan 5 tahun. Sekian yang bisa saya presentasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Famam dari kelas 12 MIPA 1 absen 30. Dan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang tugas kelompok. Saya lanjutkan dari pasca Orde Baru. Mundur Soekarno dari jabatannya pada tahun 1998 dapat dikatakan sebagai tanda akhirnya Orde Baru, untuk kemudian digantikan oleh era reformasi. Masih adanya tokoh-tokoh penting pada masa Orde Baru di jajaran pemerintahan pada masa reformasi, ini seiring membuat beberapa orang mengatakan bahwa Orde Baru masih belum berakhir. Oleh karena itu, era reformasi atau Orde Reformasi sering disebut juga sebagai era pasca Orde Baru. Sekian adalah presentasi dari saya dan kelompok kami yang menjelaskan tentang kehidupan bangsa Indonesia di masa Orde Baru. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf untuk kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.